Shalom, selamat siang. 1, 2, 3. 3.000 jiwa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya masih ingat cerita satu gereja di Surabaya. Gak apa-apa. Tuhan berkata, kok Tuhan berkata? Hamba Tuhan ini berkata sama seseorang, gimana nih gereja kita sudah sewa gedung mahal di tengah kota, satu gedung besar Bapak Ibu disewa, tapi kok jemaat yang datang cuma 20, cuma 30, mentok 60, sewanya nggak nyocok dengan jemaat yang hadir. Satu hamba Tuhan lagi berkata, enggak apa-apa, berapapun jiwa harus dilayani. Kita harus berdoa, dan terus berdoa, supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi? Gereja ini memiliki 2 gereja yang besar, satu di PTC dan satu di TP. Tahulah kira-kira gerejanya apa. Itu dari satu hamba Tuhan, seorang anak yang sekarang sudah besar, jadi gembala juga. Dia berkata, gak apa-apa melayani sedikit orang, karena Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat hati. Saya sangat bersyukur, tim PAW tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dong. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita hanya melihat secara kasat mata, kita tidak akan pernah mensyukuri apa yang Tuhan akan kerjakan dalam gereja Tuhan. Saya juga sudah berkata bahwa tahun 2025 saya sangat konsen dengan gereja ini. Kita banyak menutup diri untuk banyak kegiatan di luar. Saya banyak konsen di gereja lokal. Pengajaran-pengajaran 3 bulan ke depan masih saya handle. Yang kemarin Komsel Yohanes sangat kerasa perbedaannya, betul. Nanti Komsel Matius, Rebu Komsel Lukas, dan Sabtu depan kemungkinan besar ada Komsel Markus. Saya berharap 3 bulan ke depan baik kaum wanita, kaum pria, saya yang khotbah, karena kita belajar untuk fokus dengan gereja lokal, setia dengan gereja yang Tuhan sudah berikan, dan kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam gereja ini. Nah, saya akan langsung masuk firman Tuhan. Jadi janji Allah seri yang keempat. Bapak Ibu ini sudah dengar janji Allah 4 seri. Kalau ini dibuat skripsi kayaknya bagus Bapak Ibu ya. Dari seri-seri yang ada atau bunga rampai. Ya, manusia itu butuh makanan, harusan kita makan. Namun semua kebutuhan manusia itu sudah Allah sediakan dalam dunia ini. Amin. Ingat penciptaan yang Allah kerjakan, hari pertama apa? Hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari kelima, dilihat Allah sudah baik semua, sudah lengkap semua, sudah siap semua. Terus Allah ciptakan yang terakhir, hari ke-6 apa Bapak Ibu? Hari ke-6 diciptakan apa? Manusia. Lihat ini, Tuhan memberikan dasar terlebih dahulu sebelum manusia itu ada dalam dunia ini. Jadi sebelum kita ada, kita lahir, seperti anaknya Mas Agung dan Mbak Keke sekarang, Tuhan sudah menyiapkan segala kebutuhannya. Kebutuhan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu seharusnya sudah percaya akan kuasa Tuhan saat membaca Kejadian pasal 1 dari urutan-urutan yang Tuhan sudah berikan. Karena kita melihat urutan dari penciptaan, maka kita yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kuasa kemahatauannya, dan segala yang Dia ciptakan akan saling melengkapi dalam dunia ini. Selain Allah menciptakan dan menata bumi ini dengan sangat detail dan indah, sebenarnya bumi ini sudah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Namun masalahnya manusia kelewatan batas kadang Bapak Ibu. Sebenarnya standarnya cukup, itu batas normal. Jadi manusia tidak cukup karena keinginan manusia yang makin bertambah.
Karena keinginan yang beraneka ragam inilah membuat manusia timbul yang namanya keraguan. Sekali lagi Bapak Ibu, seharusnya apa yang Tuhan berikan dalam dunia, yang Tuhan sudah sediakan dalam dunia ini, sudah mencukupi kebutuhan manusia. Akan tetapi karena manusia ingin ini, ingin itu, seperti lagunya Nobita, bagaimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Jadi manusia karena keinginannya yang makin bertambah luas, lebar dan banyak, yang harusnya batas normalnya tadi cukup, manusia mulai ragu. Bisa enggak sih Tuhan penuhi kebutuhan saya? Dia doanya ngomongnya kebutuhan. Padahal itu adalah sebuah keinginan. Keraguan timbul menjadi kekhawatiran. Lihat dulu Bapak Ibu. Awalnya ragu, terus masuk dalam menjadi hal yang khawatir. Kekhawatiran ini adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan akan Allah. Karena bagi manusia, kebutuhan jasmani lebih penting daripada kebutuhan rohani. Ibadah sekali seminggu. Saya itu heran sama orang Kristen. Bisa nggak datang Bapak Ibu? Kenapa? Gak tahu saya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di Pandaan ini banyak sekali anak Tuhan. Banyak sekali anak Tuhan. Yang ada di perumahan bagus, daerah kita sana ada. Yang tercecer di daerah mana-mana itu juga ada. Hanya sekali seminggu ke gereja, banyak yang tidak mau, enggan. Tapi mereka berkata, seminggu sekali kami libur, kami wajib menyempatkan diri dengan keluarga. Tapi kalau sedang butuh sesuatu, sedang terjerat sesuatu dan terpepet sesuatu, pasti datang ke gereja Tuhan. Ngomong sama pendeta, Pak boleh nggak kami konseling, Pak boleh nggak kami sharing, dan sebagainya. Setelah diberkati, setelah terbebas dan terlepas dari masalahnya, biasanya apa Bapak Ibu? Ngilang, entah kemana. Kemarin waktu Natal anak, Natal umum, itu banyak loh Bapak Ibu. Ya, intel-intel Tuhan itu banyak yang datang. Tapi setelah Natal anak dan Natal umum, intel-intel Tuhan ini kembali ke tempat tugas masing-masing. Jadi mereka tidak ketara bahasanya Bapak Ibu. Mereka tetap anak Tuhan, tapi mereka melayani di tempat yang lain. Maksudnya itu mereka ada yang liburan, katanya menyempatkan diri dengan keluarga. Tapi kalau mereka lagi butuh bantuan, Tuhan dioyok, teriak. Nah, karena hal inilah keinginan yang melebar, yang meluas, melampaui batas kekuatan pribadi manusia ini akan menjadikan timbul masalah. Dan manusia yang awalnya percaya kepada Allah 100%, karena kebutuhannya sudah terpenuhi, dia mulai ragu kepada Tuhan, karena dia berkata kebutuhanku belum terpenuhi. Padahal enggak, bukan kebutuhannya yang belum terpenuhi, tetapi keinginan. Sehingga pada satu titik, saat Yesus ada dalam dunia ini, Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Ini yang saya angkat untuk ibadah kedua tentang janji Allah. Di Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang penting aku sudah doa pagi Om. Yang penting aku sudah baca Kejadian Om pasal 11. Saya sudah baca dan nge-share renungan harian Om. Saya sudah memuji Tuhan saat pagi hari Om. Kan aku sudah mencari kerajaan Allah. Tapi kok nggak ditambah-tambahkan kepadaku ya Om ya? Kenapa hidupku masih bermasalah? Kenapa rasanya semua hal yang terjadi dalam hidupku ini kayaknya tidak adil deh Om? Padahal aku nggak pernah luput dengan doa pagi. Aku nggak pernah absen dengan doa pagi, baca firman. Melayani Tuhan bahkan. Aku yakin sih akan firman Tuhan. Yakin yang mana nih?
Yakin yang semuanya akan ditambahkan kepadaku. Karena aku sudah melakukan bagianku, kata banyak pendeta berkata, kalau engkau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi sampai sekarang kenapa Tuhan gak lakukan bagiannya? Aku butuh, aku ingin. Ini bagi saya, ayat ini, sisi yang lain. Teguran Bapak Ibu. Kalau kita telaah sama-sama, perkataan teguran ini kepada manusia. Karena manusia sudah mulai beralih prioritasnya. Bukan fokus lagi kepada hal rohani, tetapi fokusnya kepada perkara yang jasmani. Yesus tegur mereka saat mendengarkan firman itu, saat Yesus berkata dan berkhotbah di situ. Karena kenapa? Yesus Maha tahu. Dia tahu banyak orang yang datang mendengarkan dia saat berkhotbah. Yesus tahu mungkin daripada mereka ada yang ragu dan khawatir akan hidupnya. Karena sepanjang kalender ayat ini ditulis hal tentang kekhawatiran. Yesus berkata semuanya di situ. Yesus menegur mereka mulai dari ayat 25, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, orang-orang yang sedang dengar khotbahnya dia, Yesus berkata di atas bukit itu, janganlah khawatir akan apa Bapak Ibu? Hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu penting daripada pakaian? Yesus tahu banget bahwa manusia yang datang kepadanya saat itu untuk mendengarkan khotbahnya adalah manusia yang sedang tidak memiliki pengharapan dan ketidakpastian. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Bapak Ibu, dijajah itu tidak enak. Semuanya serba dibatasi, semuanya serba susah. Dan mereka yang dengar khotbah Yesus di bukit, mereka berharap mendapatkan berita sukacita. Karena ada seseorang yang sedang viral, dia berkata dengan sepertinya kuasa Allah, dan kebetulan dia ada di atas bukit, dan mereka yang datang kepingin dengar berkat, berkat, dan berkat. Makanya gereja yang khotbahnya berkat-berkat itu pasti banyak jemaatnya. Benar Bapak Ibu? Ya mungkin orang-orang yang di atas, yang mendengar Yesus khotbah di atas bukit adalah kebanyakan orang yang sedang mencari kabar yang senang. Supaya mereka dapat kelegaan. Mereka berpikir dengan mendengar khotbah Yesus di atas bukit, mereka punya harapan penjajah akan pergi, orang Romawi akan pergi dari mereka hidup merdeka, ekonomi kembali pulih, dan mereka mulai hidup nyaman. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan berita yang membahagiakan secara tubuh yang Yesus dengar, namun malah teguran. Jangan hanya fokus kepada kebutuhan jasmani tanpa engkau memperhatikan kebutuhan rohani. Tadi ayat tadi dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalimat awal ini menurut saya adalah sebuah teguran. Jangan lihat dulu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kayak gini, setia sik ke gereja. Fokus sik ke Tuhan. Fokus dulu pelayanan. Jangan khawatir hidupmu. Tuhan sudah penuhi kebutuhanmu. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah Yesus sedang menegur mereka. Yang mana artinya saat itu ada kemungkinan banyak orang meninggalkan peribadatan, meninggalkan kebiasaan baik mereka dalam rumah Tuhan dan mencari Tuhan. Dan pada saat itu banyak dari mereka kemungkinan sudah tidak mau menggali kebenaran ilahi. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi fisik mereka yang mereka rasakan dan mereka lihat, dan mereka berpikir harusnya ada pemulihan secara jasmani. Lihat ayat ini Bapak Ibu. Berkata tentang kekuatan manusia yang berlebihan tentang kebutuhan dasar. Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia
tidak hanya boleh berpusat pada hal-hal materi saja, namun mulai kembali pusatkan hidup pada Allah yang Sang Pencipta segala-galanya. Bapak Ibu, yakin enggak kalau Tuhan berkati kita, cukupkan kebutuhan kita? Ini ayat teguran bagi kita semua, tapi juga menjadi janji Tuhan. Ini ayat teguran plus janji Allah bagi saya. Satu sisi negor dulu. Kamu udah bener belum cari kerajaannya? Karena banyak orang yang cari kerajaan Tuhan, karena mereka punya embel-embel di belakangnya. Kalau aku cari kerajaan Tuhan, kalau aku dahulukan kerajaan Tuhan, kalau aku ibadah dulu, kalau aku melayani dulu, pasti aku akan diberkati. Itu. Biasanya jemaat ngomong amin. Sini kalau sing amin Bapak Ibu. Berarti ini gak biasanya Bapak Ibu. Karena orang, kenapa kamu setia ke gereja? Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu ibadah dua? Padahal cuma ada berapa orang aja gelintirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Yo, kalau aku gak setia, kalau aku gak 2 kali ibadah seminggu, rasanya nanti berkatku gak penuh kayak handphone yang gak dicas penuh gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau ingatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian, cari kerajaan Tuhan, jangan ada embel-embelnya di belakang dulu. Cari kerajaan dan kebenaran Tuhan dengan kesungguhan hati. Layani Tuhan tanpa melihat manusia. Saya masih ingat gereja ini didirikan 53 tahun yang lalu. 53 ya? Iya. Tapi tahun ini kita peringati 50 tahun Bapak Ibu. Korting 3 tahun katanya Pak Supai itu. 53 tahun yang lalu, sedikit orang gelintir. Pak Supai yang sudah hamba Tuhan, dia datang ke rumah, ketemu adiknya yang adalah ibu saya bertobat. Jadi Pak Supai punya jiwa satu saja adiknya, setelah itu tidak berapa lama kemudian, Pak Supai menobatkan mbah saya yang adalah bapak ibunya dia, jadi Pak Supai punya 3 jemaat. Pak Supai, ibu saya, adiknya, dan kedua kakek nenek saya. Butuh waktu bertahun-tahun. Saya ingat waktu itu, beliau cerita, habis pulang kerja, hari Senin, kami berusaha berangkat ke Pandaan pelan-pelan. Yang kami layani tidak banyak orang. Tapi dia berkata, kami mau belajar setia kepada Tuhan. Enggak ada tendensi apapun. Pernah digigit ular, betul ya? Bukan dia yang gigit ular, ular yang gigit Pak Yosef Sucayono. Tapi gigitan ular itu tidak melukai mereka. Tapi saat mereka berkata, Tuhan sembuhkan, dan benar-benar bisa ular itu bisa hilang Bapak Ibu. Ada orang yang mau mati, masih ingat saya ceritanya, tetangga saya itu mau mati Bapak Ibu, Pak Supai cerita. Udah kemana-mana katanya nggak bisa ada yang nyembuhkan. Terus Pak Supai datang secara pribadi, bro, karena teman masa kecilnya, dia berkata gini, yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu itu hanya Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama kamu, mau enggak kamu terima Tuhan Yesus? Saya masih ingat cerita ini. Dia berkata gini, aku mau terima Tuhanmu. Kalau kamu mau terima Tuhanku, kamu harus melepaskan semua. Ya wis, aku lepaskan semua. Aku rela apapun aku lepaskan. Aku mau terima Tuhanmu. Tahu enggak, saat orang ini terima Tuhan Yesus Kristus, dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, wah masyarakat katanya keluarganya gak terima dia. Tidak lama dia mati, tapi matinya dalam Tuhan. Tapi keluarga harus dimakamkan agama yang sebelumnya. Tapi dia berkata, Pak Supai berkata, kamu sudah masuk bersama dengan aku di kerajaan Tuhan. Kenapa? Orang mencari Allah karena kadang ada tendensi di belakangnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya setor muka ke gereja, tetapi kalau Bapak Ibu lihat dari visi misi yang ditampilkan, engkau akan diajar dalam setiap komunitas yang ada. Amin. Komunitas itu akan berubah di tahun ini Bapak Ibu. Di situ akan timbul pengajaran. Kalau Bapak Ibu bolak-balik bolos pengajarannya ya patah-patah. Tapi kalau Bapak Ibu ngikuti pengajaran tiap minggu datang, tiap mungkin Kamis datang ditambah hari Selasa dan lain-lain sebagainya, maka Bapak Ibu akan menemukan kebenaran yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Saya kembali ke ayat ini. Ada pertanyaan retoris yang Yesus berikan, yaitu ini.
Bukankah, mana tadi ya, hidup itu lebih penting daripada pakaian. Hal ini menekankan bahwa jika Allah telah memberikan kita hidup dan tubuh, pasti Allah mampu menyediakan dasar kebutuhan manusia. Oleh karena itu di ayat 32, saya langsung lompat, dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, sama-sama katakan, 2, 3. Apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus berkata apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ternyata kekhawatiran itu bisa mengganggu kepercayaan kita kepada Allah. Tadi saya katakan di awal ya, kekhawatiran itu adalah salah satu tanda orang yang tidak percaya. Catat sama-sama. Kekhawatiran itu adalah salah satu tanda orang tidak percaya atau tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena dilihat dari sini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kenapa kamu berkata bahwa apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Yesus berkata seperti ini. Kalimat selanjutnya, semua itu, semua yang kamu khawatirkan, semua yang kamu katakan, itu adalah hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu ini percaya kepada Tuhan enggak? Bapak Ibu mengenal Allah enggak? Kalau Bapak Ibu mengenal Allah dan percaya kepada Allah, maka seharusnya kita tidak khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, dan akan apa yang kita pakai. Karena Allah itu adalah Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau engkau ragu, artinya engkau tidak mengenal Allah yang benar. Selama ini engkau kenalnya Allah yang bagaimana? Makanya Yesus tegur tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena pada saat itu orang hanya mencari Yesus karena ada tendensi yang lain. Cari Tuhan, ikuti Tuhan, dan cari kebenaran Tuhan di dalamnya. Kalau kita percaya Allah adalah pencipta akan segala sesuatu, maka kita percaya hidup kita aman di dalam Dia. Aman pasti Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Itu janji Allah loh. Cari kebenaran Allah, cari kerajaan Allah terlebih dahulu, titik. Nanti apapun yang kamu butuhkan, itu sudah Tuhan sediakan. Karena Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Sebelum kita berdoa, Dia udah tahu banget. Karena Dia udah cukupkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, kerja harus dan boleh serius, sekolah juga sama. Tapi jangan lupakan Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai mengejar sesuatu, tapi kita malah meninggalkan Allah. Jangan sampai karena kita khawatir akan sesuatu, maka kita melakukan sesuatu supaya kekhawatiran kita hilang. Contoh. Ini uang tinggal sekian Pak, Ma. Kayaknya nggak cukup akhir bulan, sampai akhir bulan. Oh ya kalau gitu aku tak cari tambahan kerja ya. Oh ya silakan Pak supaya kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Akhirnya papanya nggak ke gereja, papanya meninggalkan ibadah, karena papa dan mama ini mengkhawatirkan bahwa tidak bisa hidup, tidak bisa cukup sampai akhir bulan. Dia berusaha untuk menutupi kekhawatiran itu, tapi satu sisi dia meninggalkan Allah. Ada banyak orang yang mengalami hal demikian pada saat Yesus khotbah di atas bukit. Yesus tahu keadaan manusia sedang tidak baik-baik saja, keadaan bangsa Israel sedang terjajah oleh bangsa Romawi, mereka susah mendapatkan uang, mereka susah untuk hidup normal kembali, dan mereka mulai meninggalkan kebenaran Allah, karena mereka mencari kebutuhan secara pribadi, karena mereka khawatir kalau aku tidak kerja, aku tidak makan, kalau aku tidak kerja, aku tidak akan bisa bayari anakku sekolah, kalau aku tidak kerja, aku nggak tahu masa depanku bagaimana. Dan dia meninggalkan Allah
Karena kekhawatiran ini. Nggak maksudnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Makanya Yesus ngomong gini. Hei, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kamu khawatirkan tidak ada gunanya. Karena semua sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan sediakan untuk kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara kasih Tuhan sekarang dan akhir-akhir ini mulai khawatir. Mulai berencana untuk kayaknya mulai kita gak usah deh. Gak usah terlalu setia deh ke gereja. Kayaknya sebulan sekali aja deh ke gereja. Minggu yang kedua, ketiga, keempat, kita buka warung aja deh. Karena warungnya kalau minggu itu rame. Jadi ke gerejanya cuma minggu pertama, sekalian setor perpuluhan ke Pak Pendeta. Tapi dia khawatir. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Adakah dari kita yang menggunakan kerjaan kita, menggunakan semua paradigma jasmani kita, menutupi kekhawatiran kita, tapi meninggalkan Tuhan? Ada nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak ke gereja? Ya Pak, saya makin sibuk. Ingat firman Tuhan tadi pagi. Iblis tidak akan pernah nyuruh langsung Anda tidak ke gereja. Tapi iblis akan pengaruhi Anda dan berikan Anda apa tadi? Kesibukan. Wah, Anda akan dipakai ini, dipakai itu, dipakai sana. Dapat jabatan, dapat promosi, dapat diskon. Apaan sih? Anda berkata bahwa ini mumpung. Apalagi pariwisata nggak bayar, maupun dibayari orang dan sebagainya. Mumpung ini Anda mulai melonggarkan, bahkan meninggalkan Allah. Padahal dulu adalah orang yang setia. Ini cobaan Bapak Ibu, ujian bagi manusia. Saat dalam ketidakbaikan hidupnya, dia diuji, apakah dia akan terus setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, atau dia malah justru meninggalkan Tuhan. Ingat ya, saya pernah khotbah, dalam keadaan yang tidak baik kita bisa diuji, dalam keadaan yang baik pun kita bisa diuji. Kita nggak punya pekerjaan lagi nggak baik-baik saja kita diuji. Kita punya pekerjaan baik dengan gaji yang tinggi, kita juga bisa diuji. Dalam keadaan hidup yang nyaman dengan keluarga kita bisa diuji, tapi dalam keadaan keluarga yang berantakan kita juga bisa diuji. Namun Allah memberikan janjinya, kalau kamu benar-benar cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, kamu ndak usah khawatir. Harusnya kita itu ndak khawatir karena Allah sudah menjamin hidup kita. Kenapa Bapak Ibu bisa setia ke gereja, bahkan bisa berkomitmen untuk ibadah 2 kali, bahkan datang setiap ibadah-ibadah yang lain, karena Anda sudah percaya bahwa semua kebutuhanmu sudah dilengkapi oleh Tuhan. Nggak usah khawatir. Makanya tinggal fokus saja ke Tuhan. Bukan cari berkatnya di gereja, seperti kebanyakan orang akhir-akhir ini. Saya pernah khotbahkan itu kan 5.000 orang, semuanya cari apa Bapak Ibu? Mujizat, semuanya cari makan. Yesus negur pada muridnya, kalian kenapa tidak keluar? Engkaulah kebenaran. Kami nggak cari makan, kami nggak hanya cari mujizat dan mujizat, karena kami cari kebenaran dan engkau adalah kebenaran. Ada banyak orang yang ikut Yesus karena mereka merasa kebutuhannya atau keinginannya dicukupi. Jangan seperti itu. Yesus berkata dan tegur kepada kita semua hari ini. Memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mungkin engkau merasa kok keadaanku kurang baik ya Tuhan. Itu engkau rasakan. Tapi sebenarnya engkau dalam keadaan yang sangat dianugerahi Tuhan. Semuanya ini sudah makan. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang belum makan masih ada makanan kayaknya ya di sebelah ya. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Kalau kamu khawatir, apa bedanya kamu dengan orang di luar sana yang tidak percaya kepadaku bahwa aku adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhanmu. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Sekarang kita alasan apa untuk gak setia kepada Tuhan?
Pak, aku kalau nggak kerja Pak nanti nggak makan. Loh, aneh. Kamu minggu biasanya libur, kok moro-moro kerja? Alasannya kerja padahal dia jalan. Jalan, loh ini loh manusia, lek wis diberkati, kalau sudah diberkati lupa akan Tuhan. Tapi kalau belum diberkati, wah ngoyok ke Tuhan. Seakan-akan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah mengerti dan tahu tentang kebutuhan. Pernah nggak Anda melihat bahwa Tuhan meninggalkan engkau? Nggak pernah. Saya sendiri saja yang kayaknya mustahil. Tiba-tiba Tuhan kirim. Bapak Ibu memberkati kami. Kami kaget loh. Kok bisa tahu ya? Kok bisa tahu? Padahal kita ya nggak minta, kita ya nggak doa apa-apa. Tepat pada waktunya Tuhan. Kami cuma batin kadang. Batin saja. Kayaknya butuh deh, kayaknya. Ya udah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Dan Tuhan kirim tepat pada waktunya. Terus kami berkata, apa yang harus kami khawatirkan? Karena Allah sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, engkau yang sudah bekerja, berumah tangga atau masih single atau double. Apa maksudnya double ya? Big size maksudnya atau bagaimana? Jangan khawatir akan hidupmu. Saya dulu pernah mengalami di posisi SMA, khawatir, bisa kuliah enggak ya? Setelah kuliah, wisuda sarjana, saya khawatir, iso kerja enggak ya? Dapat kerjaan enggak ya? Padahal kalau saya melihat sekarang, saya tertawa melihat diri saya yang dulu. Ternyata Tuhan merangkai segala sesuatu dengan sangat indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selain ini teguran, ini juga janji Tuhan. Dia berjanji akan melengkapi semua kebutuhan kita. Jangan khawatir engkau makan apa, anakmu sekolah bagaimana. Layani Tuhan, beribadat kepada Tuhan, cari Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalamnya. Artinya engkau masuk dengan sungguh-sungguh menjadi muridnya Tuhan. Karena Tuhan sudah perlengkapi kehidupan kita dan jamin hidup kita. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya mengajak pemain musik bisa masuk. Wow, ini janji Allah kepada kita. Ini biasanya ayat ini favoritnya orang-orang. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa Bapak Ibu? Ditambahkan. Ini favorit Bapak Ibu. Favorit banyak orang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tenang. Kita ingin apa, kita butuh apa, Tuhan udah tahu. Bahkan ini dipakai untuk prosperity gospel. Apa itu? Kemakmuran. Yakin ya, yakin. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu pasti dibuat kaya. Biasanya kalau jemaat yang butuh duit, langsung bilangnya apa? Amin. 2025 diberkati Tuhan. Jawabnya apa Bapak Ibu? Amin. 2025 hutangmu dihapuskan. Jawabnya apa Bapak Ibu? Amin. Ingat ayat ini, cari dulu kerajaan Tuhan. Jangan lupa perpuluhan, jangan lupa persembahan. Wah, apa ya akhir Bapak Ibu? Wah, karu-karuan. Ayat ini menegur kepada banyak orang saat itu yang mereka khawatir. Mereka tidak tahu bahwa Allah sudah mencukupkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.